Rekan-rekan, kampus sering disebut sebagai rumah intelektual, tempat nilai, etika, dan kemanusiaan dijunjung tinggi. Tetapi bagaimana? Justru rumah intelektual itu melahirkan predator yang dilindungi oleh kata diam. Mari kita bahas. Rekan-rekan, Michael Foucault dalam teorinya Power and Knowledge mengatakan bahwa kekuasaan tidak hanya menindas, tapi ia bekerja lewat institusi yang dianggap netral. Kalau kita kaitkan dengan persoalan di Universitas Musamus, predator intelektual bukan hanya sekedar pelaku kekerasan seksual. Ia adalah orang yang menggunakan status akademik, jabatan, dan wibawa intelektual. Untuk apa? Untuk melanggengkan kuasa. Ciri-cirinya seperti ini rekan-rekan. Berlindung di balik gelar dan jabatan, mengontrol narasi, jaga nama baik kampus, dan korban akan dibuat ragu, takut, dan merasa sendirian. Masalahnya bukan hanya predatornya, masalahnya adalah sistem yang memberikan ruang aman bagi predator intelektual. Ini yang harus kita cermati bersama dan sikapi teman-teman. Rekan-rekan, di kampus diam sering dianggap dewasa. Padahal dalam konteks kekerasan, diam adalah sikap politik. Banyak sekali bentuk-bentuk budaya bungkam. Ini yang harus kita dalami bersama. Laporan diperlambat, kasus diselesaikan secara internal, korban diminta untuk tidak ribut, dan solidaritas palsu atas nama stabilitas. Ini sangat fatal. Ketika kampus lebih takut reputasinya buruk daripada mahasiswanya tersakiti, disitulah nilai pendidikan pudar, nilai pendidikan mati. Kampus memang punya PPKS, tetapi apakah punya struktur menjamin punya keberpihakan? Belum tentu. Pertanyaan kritisnya adalah, apakah korban merasa nyaman ketika melaporkan? Ini yang paling penting. Apakah prosesnya transparansi? Dan apakah sanksinya betul-betul ditegakkan? Ini menjadi refleksi kita bersama. Jika PPKS hanya ada di SK, hanya hadir di SK, tetapi tidak hadir di realitas korban, maka PPKS hanya sebatas tumpukan kertas. Tidak punya makna. Rekan-rekan, ketika kita memilih diam, kita sedang mengajari pelaku bahwa kampus adalah ruang yang aman bagi mereka. Dan ketika korban dibungkam, kampus sedang mendidik generasi yang takut pada kebenaran. Ini bukan soal menghina institusi, ini soal menyelamatkan makna pendidikan. Karena kampus bukan sekedar bangunan rekan-rekan. Kampus adalah keberpihakan pada kelompok yang rentan. Jika hari ini kita diam, kita akan mewariskan ketakutan pada masa yang akan datang. Pertanyaannya sekarang, apakah kita sedang berada di zona intelektual yang nyaman, intelektual yang aman, ataukah intelektual yang bertanggung jawab? Jika rekan-rekan setuju dengan pendapat ini, bisa tulis di kolom komentar. Tidak setuju pun tidak menjadi masalah, bisa ditulis juga di kolom komentar. Jika teman-teman setuju, boleh juga di-share untuk edukasi. Dan jangan lupa, subscribe